Le, bukunya itu mau gawe apa? Bukunya itu dibuat apa? Aku cuma menjawab, ini nanti bukunya bakal kepake, bakal guna. Bisa bu, kumpulkan dulu. Nah, unsa itu artinya apa? Kamu tegak usia? Aku tahu apa artinya. Untuk asa, terus untuk negeri saya bisa. Jadi tak bawa ke wajah dan numpuklah buku di rumah. Kembali lagi di obrolan sana sini. Halo teman-teman, kali ini saya kedatangan seorang literasi Bojonegoro, seorang pegiat literasi Bojonegoro, seorang sukarelawan dan juga pendongeng dan juga founder dari Besunsa. Dia adalah Agung Ferianto. Halo Mas Agung. Halo. Tas dulu. Oke. Apa kabar Mas Agung? Panggil Kak Ferry. Oh iya Kak Ferry. Kak Ferry. Dongeng Kak Ferry. Iya, dongeng Kak Ferry. Kak Ferry. Kalau Agung sudah banyak nama. Oh iya. Kak Ferry. Kak Ferry jarang. Kalau Agung sudah banyak. Oke, siap. Agung-agung yang lain, luar biasa. Oke. Kak Ferry, bagaimana ini kabarnya? Wah, baik sekali, alhamdulillah. Gimana? Ada cerita apa ini? Ada cerita apa ya ini? Banyak iki ceritanya ya. Oh ya, siap. Tapi kan Kak Ferry sing cerita iki. Oh iya, aku jadi cerita. Oke. Iki Kak Ferry. Gimana? Kak Ferry kan salah satu sih. Apa ya? Founder dari Besunsa. Oh iya. Boleh diceritakan nggak awal mula terbentuknya Besunsa itu seperti apa? Ini panjang lagi. Iya, agak panjang apa ya? Agak apa? Jadi memang dulu ini awal mula Besunsa terbentuk, awal mula juga saya Kak Ferry terjun ke dunia relawan. Dalam arti ceritanya seperti apa? Dulu itu awal waktu masih kuliah itu berarti tahun 2017. 2017 itu aku kuliah di Universitas Trunojoyo Madura. Di Madura. Nah, waktu semester 7 itu kan aku PKL. PKL itu di salah satu pabrik yang ada di Sidoarjo. Pabrik kayu. Pabrik seperti itu. Nah, waktu PKL itu aku ditanya sama pembimbing lapanganku. Jadi pembimbing PKL itu aku ditanya, Mas Ferry, iya Pak, kamu ada KKN? Ada. Terus kamu mau ngambil? Sepertinya enggak Pak, saya mau ngambil magang aja, biar aku pengalaman di pabrik lebih banyak seperti itu. Terus habis itu sama pembimbingan, Mas, sampean kudu jipuk KKN. Soalnya kenapa? Kok sampean kamu kuliah itu harus tahu rasanya KKN. Nah, KKN itu sarana kamu untuk mengaplikasikan apa yang kamu dapatkan waktu kuliah dan sebagai praktek pengabdian kamu ke masyarakat, menjadi masyarakat di sekitar sana yang kamu tempati KKN. Nah, semenjak itu akhirnya aku berpikir ulang untuk melaksanakan KKN. Dan akhirnya di semester 7 tak putuskan aku ikut KKN. Padahal KKN itu mata kuliah yang tidak wajib. Jadi di jurusanku KKN itu waktu itu di tahunku itu menjadi mata kuliah pilihan. Nah, tak kirain kan teman-teman otomatis gak ada yang ngambil nih. Akhirnya aku ngambil KKN itu. Nah, waktu ngambil KRS-an mata kuliah itu ternyata ada temanku satu cewek yang dari Blitar itu juga ikut KKN. Jadi sekitar dari 90 mahasiswa di jurusan teknik industri waktu itu hanya dua orang, yang aku sama temanku cewek yang ikut KKN di tahun itu. Nah, akhirnya benar dari situ hikmahnya Tuhan untuk aku terjun ke dunia seperti ini. Nah, waktu itu akhirnya aku ikut KKN. Nah, di KKN itu aku bisa merasakan kehidupan realnya di Madura. Kalau aku kuliah itu hanya ke kos, ya kan. Jadi kuliah ngekos sama teman-teman Madura biasa sama Jawa. Kebanyakan di sana Jawa. Di Madura banyak Jawa. Tapi
waktu aku di KKN itu aku pure ketemu sama orang Madura asli dan hidup selama 1 bulan di sana. Dan ya karena di sana mayoritas Madura dan bahasanya Madura, akhirnya juga agak kesulitan juga karena kebiasaannya di kos bahasa Jawa. Nah, awalnya itu waktu kan dari KKN itu aku bisa merasakan pertama kali aku ngajar. Aku jurusanku teknik nih, tapi aku gak iso ngajar gitu. Nah, aku masih inget itu aku dulu waktu pertama kali ngajar di sekolah SD kelas 3 kalau nggak salah, aku ngajar matematika. Ya wes ajarin matematika di buku itu. Oh, ini pelajarannya tambah kayak lebih besar atau kurang besar itu. Tak ajarin itu. Nah, setelah selesai KKN itu 1 bulan ternyata aku merasakan sesuatu yang berbeda. Pengabdian masyarakat itu luar biasa dan menurut saya kurang loh, cuma 1 bulan itu kurang. Walaupun memang kita sudah maksimal untuk memberikan untuk masyarakat di sana, termasuk kita membuat pelatihan, kita membuat lomba, terus kita ngelatih bimbingan dan lain sebagainya. Terus waktu selesai KKN ya ada haru yang tangis dan karena senang dan mereka senang akhirnya saat mau pulang itu harus ada tangis perpisahan. Jadi tangis dari masyarakatnya. Nah, waktu balik selesai KKN, aku waktu pulang itu ceritanya di rumah aku masih punya buku peninggalan aku sekolah dulu dari SD, SMP, SMA sama kuliah. Nah, terus ada buku dari adikku juga. Waktu itu masih SD kalau. Nah, akhirnya aku punya pikiran, ya apa sih buku ini dari rumah Bojonegoro tak bawalah ke Madura. Tak kumpulkan, buku itu tak kumpulkan sama bajuku. Baju yang memang sudah kayak ya. Tak kumpulkan, tak wadai kerdus. Jadi aku masih ingat aku naik sepeda motor apa jenenge? Yang hitam, yang merah itu. Yang merah itu. Itu pakai motor itu berangkat ke Madura, jadi ada 2 dus depan, 2 dus belakang. Sempat di perjalanan itu jatuh dusnya. Itu buku baju sama buku. Nah, waktu saat tak bawa ke sana sama temanku kembali ke Madura, ternyata responnya sangat baik. Dan itu terenyuh sekali dan itu titik mula aku memutuskan untuk mencari buku. Ya, mereka bilang kalau bahasa Indonesianya, ya Allah Mas, ini sangat membantu aku untuk bisa mengasih pelajaran untuk anakku. Ya Allah Mas, ini bisa tak pakai untuk anakku, untuk aku sendiri. Nah, dari situ aku mulai mencoba untuk mengumpulkan buku sama baju bekas. Akhirnya dari teman-teman. Langkah apa yang tak lakukan? Teman-teman tak japri satu persatu. Akhirnya terkumpullah buku itu ke pos, banyak yang kirim dan ada yang kirim di rumah. Tak bawalah lagi ke sana, jebret, tak kasihkan mereka dan sangat senang sekali. Nah, terus aku berpikir waktu di jalan itu, aku gak bakalan di Madura terus, aku bakalan lulus sebentar lagi. Ya apa lek, ini tak buat daerah Bojonegoro pastinya. Akhirnya buku yang ada di kos termasuk bukunya teman-temanku yang gak kepake ya lagi. Tak bawa pulang Bojonegoro lagi kan. Setelah aku ngasihkan ke tempat KKN, ada buku yang lebih tak bawa pulang Bojonegoro, tak kumpulkan yang bisa tak dibawa, tak bawa semua, termasuk baju yang sisa di sana. Tak bawa ke Bojonegoro dan numpuklah buku di rumah. Rumahku itu enggak besar tapi kecil. Tapi akhirnya buku itu numpuk. Kamar itu penuh buku. Sampai suatu ketika itu orang tua bilang seperti ini. "Le, bukunya itu mbok gawe apa? Bukunya itu dibuat apa?" Aku cuma menjawab, ini nanti bukunya bakal kepake, bakal guna. Wis aku kumpulkan dulu. Akhirnya tak kumpulkan dulu, buku numpuk di kamar itu numpuk banyak. Terus aku pemikiran, ya apa ya biar caranya aku ki wong orang yang enggak suka baca buku. Terus akhirnya aku mencari link circle yang senang membaca buku. Nah, akhirnya ketemulah komunitas dulu awalnya namanya Bojaksara. Nah, di situ ketemu teman-teman literasi di Bojonegoro. Nah, aku sama temanku Mas Andri namanya. Mas Andri itu juga teman sejak kecil, juga SMK 2 juga dulu. Nah, itu ceritanya membuat nama Besunsa itu waktu aku ngambil data skripsi di daerah Sumberjo Bojonegoro sini. Sumberjo di daerah sana.
Oh, di daerah Sambungharjo. Nah, ambil data di sana. Setelah ngambil data dari sekolah itu aku mampir di Gubuk. Di Gubuk nih ngopi lah. Biasa maring ngerjain ngopi. Terus akhirnya Mas, ayo Mas gawe gerakan. Iki nama buku. Ayo kita salurkan. Apa ya kira-kira namanya? Terus kita mikir berdua di sana sambil ngopi di sawah awan-awan, mikir kan ada sekolah, terus ada warung kopi, terus enek sawah itu semilir. Akhirnya tercetuslah nama buku sisa untuk asa. Disingkat Besunsa, itu tak singkat Besunsa. Besunsa Mas. Oh iya wes. Okay. Akhirnya di tempat itu tercetuslah nama Besunsa. Terus akhirnya kita sepakat, terus kita pulang ke rumah, dan dari situ di rumah kita langsung merumuskan Besunsa itu apa, visi misinya apa, targetannya apa. Berdua sama Mas Andri sama programnya. Kita harus merumuskan itu. Akhirnya kita langsung aksi karena kita sudah punya buku, kita aksi. Kenapa namanya buku sisa untuk asa yang disingkat Besunsa? Karena kita ingin dari buku bekas yang tidak terpakai, dari teman-teman yang mungkin hanya digeletakkan, hanya ditaruh di lemari yang tidak terbuka dan sebagainya. Kita ingin menyalurkan buku itu ke lembaga yang membutuhkan, dari sekolah, TPG, yayasan atau apapun yang membutuhkan. Akhirnya kita mencoba salurkan di salah satu yayasan di Al-Kafi yang Sukoharjo. Terus itu yayasan kayak TPG gitu. Terus kita salurkan juga di lembaga pondok dekatnya Balai Desa Sukoharjo itu. Terus kita salurkan lagi ke Purwosari dan teman-teman yang butuhkan. Nah, dari situ kita salurkan. Semakin banyak yang kita salurkan, semakin banyak pula yang balik. Nah, kembali dapat donasi lagi dan akhirnya numpuk banyak. Dan dari situ aku mencoba berpikiran, aku pengen buat perpustakaan. Dulu nggak punya sama sekali perpustakaan, nggak punya buku. Dan akhirnya aku membuat rak dari dana pribadi, terus aku minta tolong ke tetangga saya untuk membuat rak. Mas, ayo, aku tolong main gawe rak, buatlah rak. Dan di situ terbentuklah Perpus Mini Besunsa. Perpus Mini yang awalnya cuma hanya sebagian, terus ditanya sama tetanggaku, tanya, "Lho Fer, terus bukunya piye?" "Wes Thomas, engko lak raib." Dan ternyata benar sampai sekarang. Itu Perpus Mini Besunsa. Dan akhirnya kita mengenal bahwasanya saya sebagai perantara yang di Bojonegoro untuk menghimpun buku dan menyalurkan buku dengan adanya Besunsa itu. Gitu sih. Berarti setelah perjalanan itu tadi, berarti Besunsa itu termasuk ini Mas. Berarti tidak hanya sekedar menjalankan, tapi siapapun kalau mungkin membutuhkan buku misalnya ini di daerah-daerah atau kayak gimana, misalkan membutuhkan buku, barangkali bisa menghubungi Besunsa untuk meminta donasi dan lain-lain, donasi buku dan lain-lain. Seperti itu Mas ya. Berarti siapapun boleh mengirimkan buku, siapapun boleh minta buku. Dan sampai saat ini saya nggak pernah nyatet buku itu. Berarti tidak ada pembukuan ini, buku nggak ada pembukuan apa dan lain-lain. Karena memang bukunya banyak ya. Oh ya. Dan apalagi kan tadi kan tidak hanya untuk pribadi, tidak hanya untuk warga sekitar, tapi kan juga untuk didonasikan kembali lagi. Beda lagi kalau buku itu tak dapatkan, terus tak investasikan. Tak investasi dalam arti, wes pokoknya di tempat ini, ya untuk di sini. Beda lagi di situ. Tapi ini kan buku munyer. Ya, siapapun boleh ngambil, siapapun boleh memberikan lagi. Terus orang ada yang tanya, terus nanti kalau bukunya hilang gimana Mas? Gimana Kak? Ya gini aja, aku simpel aja. Aku sebagai perantara Tuhan untuk dititipi buku dari orang-orang yang punya. Kalau misalnya buku itu diambil orang lain dan tidak kembali, ya udah selesai. Berarti sudah dititipkan ke orang lain. Bukannya aku nggak bertanggung jawab, nggak. Aku sebagai perantara toh. Aku sebagai perantara. Kalau yang penting dibaca. Buku itu yang penting dibaca. Menarik, karena kan juga ada sebuah ini. Saya pernah lihat mata Najwa, si Najwa Shihab bilang karena dosa yang lebih besar itu bukan perihal membakar buku atau dan lain-lain, tapi adalah ketika ada buku tapi tidak dibaca. Oke, nah ngomong-ngomong Perpus Besunsa sendiri kan
setelah Perpus Besunsa ini Kak Ferry juga mengembangkan usaha ortu nih. Orang tua kan punya usaha pecel. Nah, membuat inovasi pecel pustaka. Nah, ini menarik Mas. Ini menarik karena ini kan sebuah gebrakan baru, inovasi baru, pecel pustaka. Kira-kira dapat ide dari mana atau inspirasi dari mana membuat pecel pustaka ini? Oke. Mungkin juga bisa dijelaskan pecel pustaka itu seperti apa, kayak gimana dan lain-lainnya. Ngombe kopi saya. Oke. Dodo mburi kereng. Oke, jadi pecel pustaka muncul di akhir tahun 2017 kalau nggak salah di Desember. Nah, itu awal mula itu waktu habisnya sholat. Jadi orang tua itu memang dari dulu kan jualan nasi pecelnya itu di stasiun, di depan stasiun, kadang di dalam kereta, ikut apa di dalam kereta, di dalam stasiun. Nah, karena di tahun-tahun 2017 itu stasiun sudah agak sepi terkait orang mau makan dan lain sebagainya, akhirnya kan pendapatan ibu turun ya. Kadang payu cuma 1, badan cuma 5 bungkus kayak gitu. Dan akhirnya banyak yang buang dan banyak yang sisa gitu. Akhirnya aku ya miris ya, namanya anak ya punya usaha ibu yang kayak gitu, apalagi kondisinya semakin hari semakin seperti itu. Tapi harus tetap berangkat untuk jual. Kadang ya habis, kadang ya masih sisa banyak, kadang nggak laku sama sekali kayak gitu. Akhirnya di tahun 2017 itu aku waktu habis sholat tuh kepikiran, ini aku punya buku nih, punya perpustakaan sudah, itu udah punya perpustakaan, ada buku lagi di rumah. Iya, ya apa kalau tak gabungkan perpustakaan sama jualan nih, gimana ya caranya? Nah, terus akhirnya aku setelah selesai sholat itu aku mencoba untuk mengeluarkan kertas. Oh ya, wes tak coba namanya pecel perpustakaan, pecel pustaka. Nah, awal mula terbentuknya pecel pustaka. Lalu terus gimana ya biar ini jualannya? Terus aku ngereng-reng. Nah, wes tak buatkan kotak ini pakai tosa. Terus nanti ini yang dijualan, sini ada raknya, sini jualan. Nah, akhirnya tersesuai. Nah, saat ibu sama bapak pulang dari kerja itu jualan, terus aku mengoforkan presentasi presentasi ke orang tua ya? Presentasi ke orang tua. Bu, aku punya ide nih, namanya pecel pustaka. Jadi nanti ibu jualan ada perpustakaannya kayak gitu, terus nanti jualannya di tosa. Lah, terus tosane piye? Ya golek ya Bu ya. Padahal itu lho kan. Lah, terus golek nanti wis tau Bu golek. Nah, itu habis duhur itu. Nah, ternyata karena ya nggak tahu Allah, apa Tuhan merestui atau sama alam merestui itu, sore dan orang tua setuju, oke, ya wes ayo coba digoleki tosane. Nah, akhirnya sore itu bapak keluar, waktu keluar itu dapat informasi ada tosa dijual. Sore itu. Sore. Hanya hitungan beberapa jam. Sore itu bapak pulang terus ngabari, "Fer, ono tosa didol." Neng ndi Pak? Neng gini Redok, daerah alun-alun Ngulon Sithik, daerah Redok. Dan terus regane sekitar 8 jutaan. Ya wis delok isu-isuke didelok dan posisinya ya alhamdulillah pas posisi itu punya tabungan. Pagi itu kita langsung ke sana, bisa langsung lihat tosane. Tanpa berpikir panjang kita langsung deal. Beli tosa. Langsung deal. Nah, tosa diantarkan sama orangnya ke rumah. Tapi aku sama bapakku gak iso ngendari tosa. Terus gimana akhirnya? Aku belajar dari nol untuk mengendarai tosa. Sebelum jualan belajar dulu mengendarai tosa. Ada tosa, ada kendaraan ini. Tapi kita gak iso ngendarai. Aku gak iso, bapakku gak iso. Apa mulai buku ya gak iso ya kan. Akhirnya aku tak coba ngeliat info. Nah, ada temenku namanya Sahroni atau Wewe. Mas Wewe. Mas Wewe itu punya tosa.
nyak tosa, dan akhirnya aku hubungi Mas Wewe untuk bantu aku belajar tosa. Langsung itu tak buat belajar tosa. Jadi langsung diajarin sama Wewe ke deketnya Sukoharjo itu, lapangan Sukoharjo, belajar di situ, terus langsung diajak keliling dari Sukoharjo ke selatan lewat Sembung, Bangilan, Tanjung Harjo. Nah, situ naik pusat. Sudah mandiri sendiri Mas? Iya, sendiri wes. Nah, itu masih ingat aku waktu langsung diajarin maju mundur, belok kanan dan sebagainya. Di satu kata yang tak ingat dari, kowe nek belajar aja wedi rusak. Aja wedi tiba. Tak eling-eling. Ya wes, akhirnya dari situ aku berani. Dan akhirnya aku bisa, terus akhirnya bapakku belum. Akhirnya setelah aku bisa, aku ngajarin bapakku. Pertama kali bapak naik tosa nabrak motor. Nabrak motor. Ya wis akhirnya dadi ngiculi gitu. Akhirnya terus tak ajarin dek lapangan Sukoharjo bisa. Akhirnya aku bisa, bapak bisa. Nah, setelah itu tosa ada nih. Saya kok minta tolong lagi ke tetanggaku. Mas, ayo Mas jaluk tolong gawe norak aneh. Buat terak lagi. Buat aneh. Kok iki padha. Iki jenenge Mas Wardi iki, berjasa iki. Sangat berjasa. Sangat berjasa iki. Untuk berdirinya Bis Unsa dan juga pecel pustaka. Pecel pustaka. Jadi Mas Wardi iki tanggaku dan memang wongnya kreatif banget di terkait buat opois sama beliaunya. Terus akhirnya digawe norak teko wesi. Dipotongi, digawekno, dirangekno mbek Mas Wardi memang. Akhirnya serak wis dadi, aku karek buku wis enak ya, tak leboni buku jebret. Nah, terus orang tua mikir, "Lah dodolane ning ndi ngono?" Aku pikir sik ya, nanti Bu. Aku punya ide. Pertama ning ngene BRI. Ning BRI, Bu. Kono paling ya iso ngomong apa ning bank. Akhirnya ibu ngene, "Ana le, ning ngene ngarepe rumah sakit wae." Oh ya wes, akhirnya, "Oh ya Bu, setuju." Akhirnya jualan di depannya rumah sakit. Jam habis subuh sampai jam 8. Kayak gitu. Itu dari 2017 sampai sekarang. Intinya dengan jalannya pecel pustaka itu kita mendekatkan buku ke masyarakat. Di zaman sekarang memang membaca buku sangat minim, tapi setidaknya dengan adanya hadirnya pecel pustaka kita mendekatkan buku ke masyarakat. Sembari mereka sarapan menikmati pecel dan semua orang pasti suka pecel. Dan mereka bisa menikmati baca buku. Ben warak iya ben pinter. Oke. Kan ngono ya. Oke, pecel pustaka ben warak lan ben pinter. Oke. Slogane itu awalnya. Awalnya dari sampai itu sekarang, ya, sampai sekarang. Sekarang sudah punya langganan. Jadi ya sekarang pun alhamdulillah pecel pustaka buka jam 5, jam 7 pulang. Oh, semakin ramai lah ya. Alhamdulillah. Nah, tadi seperti itu. Nah, selain bergerak di bidang itu kan seperti perpustakaan tadi, Kak Ferry kan juga mendongeng nih. Mendongeng bersama partnernya Unsa. Dikeluarin enggak ini? Iya no. Mana ini Unsanya ini? Unsa. Bersama partner Unsa. Halo Unsa. Iya Kak. Keluar ya. Keluar. Unsa dia nih. mau keluar dulu. Kamu keluar ya. Oke. Widih. Bangun. Ya Kak. Enggak usah mati. Ganteng ini. Enak Kak? Iya. Halo Kak. Halo Unsa, Salim. Halo Kakak. Halo. Kenalkan nama Kakak Ubli. Ubli di dinding. Itu namanya tidak. Tapi Ubli yang dinding dong. Iya Kak. Iya, biasanya Ubli tempel kan. Iya. Kalau Unsa Kak. Ya, kamu Unsa ya? Iya. Unsa. Unsa umur berapa ini Unsa? Aku umur 5 tahun. 5 tahun. Berarti sudah sekolah ya ini Unsa? Sudah dong. Widih. Sekolah apa kamu? TK. Wih. TK apa? TK di sini aja. Oke. Nah, Kak Ferry dan juga Unsa ini awal pertama kali mendongeng itu bagaimana? Awalnya gini. Enggak loh. Dah terus.
kakak yang cerita. Oh iya wes aku itu. Oke. Kamu dengerin. Oke. Dengerin ya? Iya. Iya wes. Kamu dilarang ngomong. Nah, dulu awalnya itu ikut kelas inspirasi. Nah, awal ini juga dari kelas inspirasi. Kamu dari kelas inspirasi masih ingat nggak? Ingat Siapa yang buat kamu? siapa Kak? Kak Dini. Oh iya Kak Dini. Kak Dini. Dari Cirebon. Oh, dari Cirebon. Dari Cirebon Kak Dini. Kak Dini. Nah, awalnya itu waktu kelas inspirasi itu aku ikut dia juga di tahun 2017. Pokoknya 2017 momentum. Wah, ya, tahun yang paling sakral menurut aku 2017 sampai kapan pun bakal menjadi tahun tak ingat-ingat. 2017 itu awal aku ikut terjun di dunia literasi, dunia sosial kelas inspirasi. Jadi aku dulu memang kelas inspirasi itu kan menginspirasi anak-anak SD yang di pelosok-pelosok kayak gitu. Nah, aku ikut di kelas inspirasi Bojonegoro di daerah sini. Iya Kak? Iya. Nah, terus aku dulu itu jadi kalau di Bojonegoro jadi relawan panitia. Nah, waktu di awal akhir 2017 akhir itu aku ke Ngawi menjadi coba untuk menjadi relawan pengajar. Jadi relawan pengajar itu menjelaskan terkait apa profesinya. Nah, waktu 2017 aku masih profesinya jadi production staff. Jadi staff produksi di salah satu pabrik di Bojonegoro. Kamu tahu nggak pabriknya? Nggak tahu. Ya wes nanti kasih tahu. Oke. Dibisikin aja Ya, nanti. Oke. Ya. Nah, terus aku mencoba beberapa kali terus aku ikut lagi keluar kota menjelaskan pakai ya cuma mediaku alat gambar sama seragam putih seragam waktu kerja itu aja. Terus tak pikir untuk interaksi anak-anak menurutku kurang. Akhirnya aku berpikir piye ya caranya biar interaksi ini lebih enak, lebih bisa diterima kepada anak-anak. Nah, akhirnya aku mencoba, oh iya coba pakai boneka. Akhirnya kamu Itu ya. Akhirnya Iya. terciptalah kamu Unsa. Aku Kak. Iya. Nah, terus akhirnya di kelas inspirasi Bojonegoro dan itu untuk terciptanya ini di tahun 2019 Unsa ada di tahun 2019. Jadi 2017 sampai 2019 ini aku menjelaskan profesiku ya cuma keliling pakai seragam dan sebagainya, cuma medianya produk sama ya foto-foto video kayak gitu. Nah, akhirnya 2019 itu ada temanku ketemu pendongeng juga di Cirebon itu Kak Dini itu beliaunya bisa buat boneka. Terus akhirnya aku request sama beliau, Kak, aku pengen boneka. Rekonya seperti ini sini, punya rambut kayak gini, rambutmu keren toh? Iya Kak. Ya. Terus pakai baju lurik, warna merah, kayak gitu. Akhirnya sama beliaunya dibuatkan. Nah, terus habis itu namanya sopo? Aku bingung namamu sopo. Bingung nggak? Ya bingung lah. Mau jeneng yo angel, jeneng yo kudu suwi gitu. Akhirnya banyak aku tanya teman-teman apa ya kira-kira namanya. Terus nama ini. Nah, aku kepikiran aku punya nama Bisunsa, tak ambillah dari kata unsa. Nah, unsa itu artinya apa? Kamu tahu gak usnya? Aku tahu. Apa artinya? Untuk asa, Terus untuk negeri saya bisa. Nah, jadi unsa itu singkatan dari untuk asa, untuk negeri saya bisa. Jadi itu namanya unsa. Nah, namamu berasal dari Bisunsa dipotong jadi unsa. Dan alhamdulillah sampai sekarang malah mendongeng sama ini. Dan saat pertama sama ini itu kalau nggak salah di Jombang, di kelas inspirasi Jombang. Jadi aku mencoba memakai boneka untuk menjelaskan. Ternyata anak-anak antusias mau mendekat dan lain sebagainya, dan mereka lebih masuk. Akhirnya tak coba biasakan lagi. Karena untuk main kayak gini juga agak sulit. Main kamu sangat sulit. Iya Kak. Iya, jadi seperti itu. Akhirnya kebiasaan. Akhirnya malah dongeng nih. Malah jadi pendongeng. Iya Kak. Berarti awal kali bisa mendongeng seperti itu perjalanannya sampai sekarang juga mendongeng. Iya, sampai sekarang juga mendongeng. Kayak gitu ya. Iya Kak.
Oke, berarti perjalanan dan lain-lain juga bersama partnernya Unsa. Iya, aku jalan-jalan. Aku naik tas. Tas kamu. Iya, sumpah. Iya. Gua naik mobil ya. Oke. Tapi tetap di dalam tas. Tapi tetap di dalam tas. Ya, bos, penting hangat. Nah, Unsa sudah jalan-jalan kemana saja ini bersama Kak Ferry ini? Wah, banyak Kak. Kemana aja? Pertama, Kemana? Jambang, terus mana lagi? Eh, Semarang, terus mana lagi? Boyolali, Terus mana lagi? Trenggalek, Banyuwangi, mana lagi ya? Surabaya, Lamongan, Tuban, Mojokerto. Banyak amat. Iya banyak, keliling Indonesia. Jawa termasuk, keluar Jawa belum? Oh iya. Oke. Oh, Madura. Oh, Madura. Iya, tapi masih Jawa. Iya, termasuk bagian Jawa. Iya, masih Jawa ya. Iya Kak. Seneng nggak Unsa keliling-keliling sama Kak Ferry? Wah, senang sekali Kak. Enak keliling. Iya, enak ya. Iya enak Kak. Aku mau keliling luar negeri. Habis ini ya. Oke, Bismillah. Bismillah. Oke, semoga. Enggak. Hah? Unsa pernah dimandi? Kamu mandi? Mana dong? Mandi berapa kali? Lali. Dia kamu. Mandi Kak. Iya, Mandi. lah. Masa nggak mandi? Iyalah, aku mandi dong. Oke. Nah, Kak Ferry. Ini untuk Kak Ferry. Tadi kan udah cerita mendongeng dan lain-lain ketemu anak kecil. Nah, Kak Ferry ini kan juga ikut kegiatan sosial membantu lansia-lansia. Nah, ini Kak, kenapa akhirnya Kak Ferry juga ikut terjun untuk kegiatan sosial membantu para lansia ini? Kan tadi kan sepertinya kan Kak Ferry kan sudah juga sibuk dengan anak-anak kecil kayak gitu, terus akhirnya ikut juga di kegiatan sosial para lansia ini, membantu para lansia ini. Oke, jadi awal mula itu Kak Ferry terjun ke dunia lansia itu memang dulu diajak ke salah satu komunitas namanya Sejubah. Sejubah itu sedekah Jumat Berkah yang notabene mereka berbagi ke anak yatim sama lansia duafa. Dulu juga nggak tahu caranya untuk menghadapi orang tua seperti apa, karena diajak di komunitas Sejubah itu untuk menyalurkan makanan sekaligus sembako. Akhirnya dari situ tahu. Ketemu Mbak. Iya, ketemu Mbak. Mbak. Sama kamu juga ya pertama. Iya Kak, aku inget. Iya. Ketemu Mbak. Terus apa? Tak guyon. Jadi kayak gitu akhirnya aku mencoba untuk menelaah bahwasanya sifatnya Mbah itu kayak sifatnya anak-anak. Berarti tidak jauh. Akhirnya untuk melakukan pendekatan pun juga nggak jauh caranya. Jauh beda sama anak-anak. Karena lansia kalau sudah tua itu nanti sifatnya seperti anak-anak. Mereka butuh didengarkan, mereka butuh diajak bicara, diajak bermain seperti itu. Seperti itu akhirnya keliling dari satu tempat ke tempat lain, dari awalnya 1, 2, 3 sampai ratusan lansia. Bahkan sampai hari ini pun masih mengikuti kegiatan seperti masih bergerak itu. di bidang lansia. Jadi ketemu cuma nggak 1, 2, ratusan. Mungkin hampir ribuan belum sih. Itu di daerah Bojonegoro sendiri atau di kabupaten lain? Di atau? daerah Bojonegoro ada, di daerah kota lain juga ada. Akhirnya ada keterikatan batin juga saat kita dekat sama Mbak. Kak Ari sayang Mbak. Iya, sayang Mbak. Juga Kak Ari sayang sahabat anak-anak. Iya. Jadi kayak gitu akhirnya ada keterikatan emosional. Pernah itu waktu setelah tak temuin, terus kedekatan pernah kayak merasa kalau sudah dekat tuh kayak kita merasa ada yang nyari, tapi kita nggak tahu siapa yang nyari. Nah, suatu ketika itu saya sering sedikit, jadi ada salah satu mbah itu beliaunya kalau nyari terus di rumah, Kak Ferry di mana, Ferry di mana, Ferry kemana, Ferry kemana. Nah, aku kayak ngerasa, tapi aku nggak tahu siapa. Nah, suatu ketika aku ke rumah Mbak ini lagi. Terus Mbak itu ngomong sama aku, Fer, iya Mbak, nggih Mbak. Kowe gak kroso nek tak goleki.
jenengan goleki. Iya. Lah iya to, Mbak. Iki to ternyata jenengan sing goleki aku, makanya aku kepikiran kok enek sing goleki aku. Ternyata bener sing anake ngomong, "Iya to Mas, mbak iku ket nggir sore nakono sampean." Kayak gitu itu keterikatan. Saking dekatnya keterikatan emosional itu tadi ya. Kayak gitu. Pernah suatu kita ya kayak ngerasa kayak mau ditinggal mbah itu kroso. Tapi kroso. Pernah 1 kali 24 jam ditinggal mbah itu. Jadi setelah tak ketemuin jam 2, besoknya jam 2 meninggal. Pernah juga enggak cuma dulu 1 kali 24 jam. 12 jam. Jam 5 aku ketemu baik 5 sore. 5 pagi baik meninggal. Berarti sudah itu ya. Itu pernah kejadian seperti itu. Kalau yang jam 5 itu di Blitar. Jadi itu aku waktu tidur, aku tuh kayak bermimpi ada siaran orang meninggal. Kaget tuh. Kaget gak? Iya kaget. Akhirnya aku kebangun nih. Waktu subuh itu Aku sholat subuh selesai, ternyata bener. Setelah subuh itu ada musola ngumumin ada orang meninggal. Ternyata mbahnya itu tadi. Berarti Kak Ferry masih di sana di daerah situ ya? Iya. Bisa. Iku sing terjadi loh sampai segitu loh. Sampai segitu. Aku kadang nggak percaya loh. Jadi aku realitanya seperti aku kayak keimpen mimpi dan itu tadi kenyataan loh. Saking dekatnya emosional. Padahal itu baru kenal 1 kali ketemu tok. Sore itu tajak guyon, tajak ngomong. Diajak dia. Iya, diajak guyon, tajak ngomong. Dadalah kok bahagianya sudah nggak ada. Dan aku alhamdulillah bersyukur bisa membantu meringankan baik, mengajak Ben seneng sebelum di akhir hayat, tapi bisa membuat baik seneng. Kayak gitu Kak. Iya, kayak gitu itu yang alami. Jadi sampai sekarang ada keterikatan batin untuk lansia dan juga anak-anak tadi ya. Iya, kayak gitu. Oke. Nah, Kak Ferry. Tadi kan Kak Ferry bilang sebelum untuk terjun full time ke kegiatan sosial ini. Tadi Kak Ferry kan sempat bercerita bahwa sempat bilang pernah bekerja. Iya. Di salah satu pabrik di Bojonegoro. Nah, ada alasannya nggak? Kenapa memutuskan untuk berhenti bekerja dan akhirnya untuk full time di kegiatan sosial ini? Nah, ceritanya itu seperti ini. Jadi dulu disebutkan tuh lagi pabrik. Gak apa-apa ya. Kok nengker misalnya bayang kok ya ben di sensor aja. Ya disebutkan aja. Jadi dulu aku sekali tok kerja di pabrik. Di pabriknya tuh di Real Food. PT Real Food Bintang Asia di Bojonegoro, pabrik minuman. Nah, aku kerja di Real Food berapa lama ya? Gak tahu Kak. Ya 2 tahun. 2 tahun. Itu aku kerja di sana memang sebagai production staff, jadi staff produksi dan staff logistik kayak gitu. Tapi setelah aku terjun di dunia sosial, karena aku sudah ketemu sama anak-anak, hatiku agak terkontaminasi dengan seperti itu. Akhirnya bertolak belakang. Aku merasakan di suatu titik waktu sebelum aku resign itu merasakan kok kayak nyaman. Hatiku pengen melakukan hal ini, tapi aku masih di sini. Pikiranku iso ngerjakno sing ning kene. Pikiranku, tenagaku aku bisa mengerjakan pekerjaan di pabrik. Tapi hatiku gak iso, hatiku pengen melakukan hal ini. Kegiatan sosial tadi. Kegiatan sosial ini. Akhirnya bertolak belakang. Tak terusno kok gak enak. Kayak aku menyiksa diriku sendiri, walaupun memang tuntutan kerja ya. Dalam arti butuh uang dan lain sebagainya. Tapi hatiku gak seneng. Aku melakukan sesuatu yang membuat hatiku tidak seneng dan kok gak enjoy banget no. Akhirnya di tahun 2019 November itu aku memutuskan untuk resign. Kayak gitu, resign di Real Food dan terjun pure ke dunia sosial dan di dunia. Gitu Kak. Iya, kayak gitu. Dan pertama kali setelah aku resign, besoknya aku langsung dongeng. Pertama kali sama ini. Sama kamu ya? Sama Unsa. Unsa ingat enggak pertama kali gondongeng di mana? Sama siapa? Di TK yang itu di Dr. Cipto. Di Dr. Cipto itu loh, pertigaan itu. TK apa itu?
di Pertigaan Dr. Cipto TK Aba. Ya apa itu apa itu? Atau percontohan? Enggak, yang pas pertigaan dekat apa jenenge warung kopi. Oh. Ya, pertigaan di situ. Jadi pertama kali jadi resign dari Jumat, Sabtu aku ngisi dongeng sama ini. Itu Kak pengalamannya sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti ya kalau di tempatnya di dongeng ya cuma puluhan, ratusan ada yang Berarti udah keliling kemana-mana ya. Berarti dongengnya tidak sekolah dongengnya ini apakah di sekolah-sekolah atau? Jadi dongengnya bisa di sekolah, bisa di TPI, bisa di yayasan, bisa di lembaga, komunitas, ataupun kegiatan sosial apapun lah siap berangkat. Nah, ini Kak Ferry, apakah misalnya ini ada hajatan nih, ada anak yang ulang tahun, ada yang sunatan mungkin, ya, bisa. Itu bisa juga ya untuk ngontak Kak Ferry untuk hajatan dongeng. Bisa. Jadi seringkali ya dadak-dadak kayak gitu. Ya bisa, ulang tahun bisa, kitanan yo iso, tedak sinten yo iso. Pokoknya iso lah. Iso. Padahal kudu sinau sih. Iya Kak, sinau. Iya, sinau sih ya. Iyalah, sinau otodidak. Iya. Karena memang aku belajar dongeng itu belajar otodidak. Karena basicku di teknik. Iya. Aku lulusan teknik industri. Sekarang terjun ke dunia pendidikan, ke dunia sosial. Gak nyambung lah. Sangat jauh. Jangan jauh Kak. Iya, gak nyambung blas. Gak nyambung ya? Iya gak nyambung. Gak nyambung blas. Beda Kak. Jalan lu aneh. Iya, wis aneh dah, rapopo. Mencari jati diri. Jalan ninja. Jalan ninja. Ini jalan ninjaku. Kamu ikut gak? Wah ikut. Nah, Kak Ferry, kan udah keliling kemana-mana nih, Iya. Kak Ferry nih, udah dongeng di pelosok-pelosok dan juga di kota-kota lain. Ada nggak pengalaman yang paling berkesan untuk Kak Ferry? Mungkin juga Unsa juga, Nah, yuk. yang paling berkesan lah pokoknya. Oke. Selama perjalanan mendongeng dan lain-lain, kegiatan sosial inilah. Ternyata Kak, kalau kita kan nyebrang sungai. Oh iya, waktu kita nyebrang sungai ya. Iya dong. Kamu ikut nyebrang? Ikut. Jadi waktu kemarin terakhir setelah pandemi itu Kak Ferry sama Unsa ikut kegiatan namanya Kelas Inspirasi Jombang di daerah Jombang. Nah, pas ketepaan aku dapat sekolah di perbatasan antara Jombang sama Nganjuk. Perbatasan Jombang sama, dan itu kita harus nyebrang sungai. Nyebrang sungai. Kita harus nyebrang sungai untuk mencapai sekolah itu. Ceritanya gimana? Jadi hari acaranya itu kan Sabtu. Nah, seharusnya aku Jumat pagi sudah berangkat karena teman-teman sudah nungguin Jumat siang. Namun, aku Jumat pagi aku masih ada kegiatan ke lansia. Nah, ini aku masih ada kegiatan yang harus saya lakukan setiap hari Jumat. Akhirnya aku menyelesaikan Jumat itu sampai Jumatan. Aku selesai Jumatan langsung aku berangkat menuju Jombang. Nah, karena memang lokasinya jauh, nah ini seru amat dewean sendirian sama Unsa tok. Unsa di tas ya. Iya Kak. Kamu nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah, ceritanya aku cuma ngandelin map dong. Nah, aku ngubungin temanku, ternyata setelah aku nyampe di Ploso itu ternyata temanku ya nyampe Ploso tapi kok nggak ngabarin. Akhirnya aku lanjut ternyata dia nunggu di Solo karena ini jalurnya beda. Aku ke kanan, temanku lewat jalur yang lebih cepat, lebih enak. Namun aku harus dilewatkan jalur yang luar biasa jauh, lewati alas dan harus lewati jurang. Jurang ini dalam arti wisata Grand Canyonnya Jombang. Coba di Oh ya, nanti Grand Canyon Jombang itu kayak sungai gitu. Dan aku harus melewati desa, jalannya bebatuan dan lain sebagainya. Di jembatan itu aku hampir jatuh di jembatan. Hampir jatuh, untungnya enggak jatuh. Karena aku masih bisa ngerem. Aku pakai motor PCX yang besar itu, harus ngelewatin hutan dan posisinya itu sebelumnya hujan. Dan akhirnya ngesol-ngesol. Nah, waktu di jembatan itu mau lewat, aku mau kepleset nih. Mau mancek ke karena itu bambu itu mau kepleset, tak rem gini.
Motonya enggak gas. Kalau tak gas aku sudah masuk jurang. Nah, ya itu aku posisi sudah tergilir itu. Tapi karena sudah ditunggu teman, aku masih lanjut. Ya wes, aku cuma ngikutin map itu. Dilewatin jalur itu. Enggak playing map. Emang kadang map seperti itu. Saya sangat, tapi bersyukur dari situ aku tahu wisata di Jombang itu. Akhirnya aku nyampe tempat temu teman-teman. Ternyata teman-teman berangkat karena nungguin aku kelamaan. Karena medannya tadi ya. Ada aku kesasar. Teman-teman ternyata wis berangkat. Kloter pertama sudah berangkat, tinggal nyisa 2 orang. Cowok-cowok 2 orang nungguin aku tok, guys. Nungguin aku tok iki. Sama unsa ya. Nah, ternyata teman-teman sudah berangkat ke sana. Ternyata dari awal titik ketemu untuk menuju sekolah itu kan harus naik motor dulu. Naik motor. Nah, terus melewati perbatasan. Nah, kita harus masuk ke Nganjuk dulu. Ke daerah Nganjuk. Nah, sepeda ini dititipin ke rumahnya warga di daerah Nganjuk. Dititipin di sana. Nah, dari situ kita harus jalan kaki, guys. Jalan kaki dari Nganjuk ke perbatasan Jombang tadi. Iya, ke Jombang lagi. Harus nyebrang. Nah, kita jalan sebentar, hujan. Kita jalan lewati hutan Wimang, terus harus melipir sungai. Jadi aku sama 2 teman itu melipir sungai, melipir ke pinggiran sungai, belum nyebrang. Melipir itu sampai ke perbatasan, sampai mau ke sekolahan itu 1 jam. 1 jam jalan kaki dengan melipir sungai, sawah, terus akhirnya kita nyampe di situ. Mau nyebrang itu untungnya ada warga yang bantuin. Warga orang sepuh, mbah gitu bantuin, beliaunya pakai tongkat jemput kita. Kita mau nerjun ke daerah yang sungai sebelah sini nggak boleh. Karena ini harusnya pas belokan. Ini kalau kita nyebur ini paling kita kena hanyut. Akhirnya kita lagi ke sini, terus kita ada jalan itu, ya tetap nyebrang sungai. Harusnya terus kita nyebrang sini. Berarti nggak ada jembatan, nggak ada apa-apa, Kak Ferry? Ada. Kita harus nyebrang dan orang itu aku pakai tas ransel daki itu, ditaruh di atas itu. Berarti di pondong kayak gini. Di pondong. Karena segini. Kalinya segini. Itu arusnya juga deras, Kak. Deras. Habis hujan loh. Nah, makanya itu kan. habis hujan ya? Iya, Kak. Deras itu. Dan saat aku berangkat itu ada orang yang ngintir. Apa ya? Biasanya ngintir apa? Menghanyutkan diri. Gawa ketebak gawa kayu ya, menghanyutkan diri. Ya itu ngintir harusnya terus, dan kita harus nyebrang itu bertiga. Nyebrang dikit langsung terus kita melipir ke atas, nyampe SD. Berarti itu daerahnya di dataran tinggi. Iya, tapi jauh di alasnya. Berarti masuk sejam loh dari titik kumpul tadi sampai ke itu lokasi itu. Luar biasa. Itu jalan kaki loh. Dan ternyata di situ orang guru-gurunya juga setiap hari ada yang melakukan hal itu. Gurunya itu ada itu ya dari daerah yang titip sepeda itu setiap hari ke sekolah, harus jalan kaki nyebrang sungai untuk mengajar. Setiap hari. Dan gurunya masih kalau berangkat pakai celana pendek, nanti sampai sekolah baru ganti baju. Kayak gitu, Kak. Iya. Unsa takut enggak waktu nyebrang sungai? Takut, Kak. Takut apa? Hanyut. Terus kalau hanyut enggak dikecipa lagi. Iya. Jadi seperti itu. Itu pengalaman, dan memang anak-anaknya itu karena memang di sana pedalaman banget, asli pedalaman, dan mereka itu sekolah karena memang gunanya jauh. Kadang itu kalau sudah hujan pagi itu enggak sekolah. Diliburkan. Karena gurunya sendiri kan tidak berani kan. Harus melewati sungai loh. Terus kalau semisal gurunya belum datang sampai jam 8, sekolah libur. Berarti sudah ada clue-cluenya. Sampai apal. Dan kita nungguin siswanya itu sampai jam 8. Sampai jam 8. Jadi datang satu, datang lagi satu, datang nunggu dua. Nunggu kumpul baru acara dimulai. Ya kayak gitu. Mohon maaf Kak Ferry.
itu kan desa kan? Berarti di desa itu udah ada listrik Kak Ferry di sana? Udah ada listrik masuk? Ada. Listrik ada masuk. Wifi ada kok. Ada wifi. Tapi mungkin cuman ini ya, rutenya aja untuk perjalanannya. Ada sebenarnya di situ ada. Apakah rute perjalanan cuman itu aja? Ada rute pakai motor tapi jauh. Harus muter lewat Nganjuk yang beda jalur. Beda jalur dari tempatnya kita kumpul briefing itu. Lebih jauh ya muternya. Lebih jauh muternya. Kira-kira kalau ini untuk perbandingan aja nih. Kira-kira kalau jalan kaki sama muter itu lebih lama mana kira-kira? Lama muter. Lebih lama muter ya? Meskipun naik motor itu. Iya. Dan medannya karena habis hujan lebih sulit lagi. Sulit ya. Iya Kak. Karena orang sana pun bilang makadam. Makadam. Aku kebelasan balik hujan. Karena naik motor itu. Karena hujannya ada di hutan kan gitu. Iya kan. Itu pengalaman yang luar biasa dek kelas inspirasi itu sampai kita harus terjun ke sungai. Seperti itu untuk mengajar. Di Jombang itu sama. Di Jombang malah pertama kali Unsa ikut, itu malah aku harus sakit dulu. Beda. Sakit dulu sebelum berangkat. Jadi ceritanya gini, Jumat itu, kamu inget gak? Iya Kak. Nah, jadi Jumat itu aku masih kerja di pabrik. Aku siang izin, karena aku panas, badanku gak kuat ya. Aku izin pulang, aku izin sakit. Pulang Jumatan, habis Jumatan aku langsung tidur sampai maghrib. Habis maghrib aku langsung bangun, makan, packing, habis sisa aku berangkat ke Jombang sendirian. Motoran sendirian. Jombang besok acara kelas inspirasi sama ini. Pertama kali yang ini. Itu habis sakit loh. Tak kesel. Tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Itu malam. Aku sering keluar kota malam. Kerjaan gini. Ya berani. Ya gitu karena kebiasaan. Ya gitu ya. Iya Kak. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Semarang, Boyolali, sepedaan. Enggak pakai kendaraan umum kayak gitu enggak? Enggak, karena kita kalau sepeda lebih fleksibel. Kalau berdua kadang bisa gantian. Iya sih. Lebih enak aja sih. Misalnya kalau kita naik sepeda setelah selesai acara kita bisa liburan. Hal yang paling dinantikan. Bonus ya. Bonus healing. Jalan-jalan ya kayak gitu. Jadi kayak kita nggak keburu kalau naik bus kan harus naik kereta apalagi harus kejar deadline. Kalau naik apalagi kan untuk setelah di kota ini kan nggak bisa kemana-mana. Tapi dengan nggak jarak ya. Kalau jaraknya hanya perjalanan sampai 5 jam, it's okay naik sepeda. Tapi kalau sampai 10 jam, ini mending naik kereta. Kayak di Banyuwangi. Oh ya. Nah, Banyuwangi aku naik kereta. Jauh ya? Jauh Kak. Naik sepeda ya gempor. Oke. Terima kasih Kak Ferry. Itu tadi cerita-cerita Kak Ferry mulai berdirinya Besunsa, terus menginovasikan pecel pustaka, mendongeng bersama anak-anak, mendekatkan kegiatan sosial bersama lansia, dan juga pengalaman-pengalaman yang sangat menarik tadi. Masih banyak sebenarnya. Masih banyak. Kalau ceritain sejam kurang nggak ya? Panjang ya? Iya panjang Kak. Sangat panjang loh kayaknya. Masih ada perjalanan untuk kedepannya juga lagi. Masih panjang, banyak cerita di luar sana. Ya mungkin kalau ceritain sih panjang banget. Kayak pokoknya di dunia sukarelawan. Karena pekerjaan terakhir kita itu menjadi sukarelawan. Tahu nggak tuh? Kayak teman-teman. Soalnya teman-teman kalau kerja di pabrik, di kantor, PNS dan lain sebagainya, paling sampai umur berapa sih? 60. Setelah itu pensiun. Nah terus apa? Kayak paling nek punya duit akeh ya wis jadi relawan bagi rezekine. Nah, itu kan pekerjaan terakhir adalah relawan. Nah, kayak gitu. Karena ya apa sih kayak ngenteni gawe nyangoni sangung ning akhirat. Kayak apalagi. Nah, tapi ya bersyukurlah teman-teman yang sudah sedari awal sejak dini sudah terjun ke dunia relawan. Karena kenapa? Karena mereka melakukan hal itu untuk dirinya sendiri dan untuk keluarga dan sebagainya kayak gitu. Karena ibaratnya ada nandur ya. Nandur kan buah panennya kapan kan ora
tarik sok ben kan mbok panen sok mbok kanen ku cipratane ning awake dhewe cipratane ning keluargane cipratane ning ngene anak bojone sok men iku urusan kuwi sing penting awake dhewe nglakoni hal apik gitu karena ya wis gitu kan Cantik sekali ya. Macan ternak. Macan ternak. Mama cantik antar anak. Macannya banyak kan. Diskotek kan. Kita kan ketemu macan terus. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Kedua enggak. Iya Kak. Pertanyaan kedua. Iya. Ini kan mendongeng kan kalau biasa kan mendongeng kan biasa saja mendongeng. Nah, kalau ada partnernya Unsa ini kan yang mengisi suara kan Kak Dongeng kan. Kak Ferry ini. Mengisi suara untuk boneka dongeng ini pakai suara hati atau suara rakyat, Kak? Wah. Berat suara rakyat. Saya mencoba untuk menjadi perwakilan rakyat sangat berat. Mungkin nanti kalau saya sudah jadi wakil rakyat, saya akan mendengarkan suara rakyat. Kapan ya jadi wakil rakyat? Didengarin nggak? Didengerin Kak. Kalau sekarang pakai suara hati dulu. Suara nanti hati. kalau sudah jadi wakil rakyat pakai suara rakyat. Oke? Oke. Demo. Berarti untuk sekarang pakai suara hati. Bukan hati. suara hati seorang istri ya. Karena belum punya istri ya. Kamu mau mama? Tahu Kak? Apa? Macan cantik. Oke, itu tadi tanya random. Sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, Siap, Kak Ferry. siap. Mungkin kedepannya nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi bersama Unsa juga. Iya, oke. Kita tanya-tanya lagi pengalaman apa lagi kedepannya nanti. Iya, siap. Apa yang sudah saya Banyak ya? Banyak Kak. Banyak. Terima kasih Kak Uli. Sama-sama. Terima kasih mediataram.com. Thank you brother. Ya, wes. Oke, terima kasih Kak Ferry dan juga Unsa sudah datang ke Media Tanam Dodo ini. Terima kasih untuk moderator Kak Ivan, Kak Obre sama kru Media Tanam Dodo. Banyak ya. Ya. Luar biasa. Semoga terus selalu mengajak bercerita, menginspirasi banyak orang. Amin. Karena di Bojonegoro banyak yang perlu kita sharingkan. Nah, itu. Terus biar mengenal orang-orang di Bojonegoro ini. Banyak sebenarnya. Banyak ya? Banyak Kak. Oke. Mantap. Jos ya? Jos. Oke, teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Buat teman-teman mungkin ini juga Kak Ferry kan ada sosmednya ini, Ada. Kak Ferry dan juga Besunsa ini. Ya. Boleh dipromosikan nama IG-nya juga. Oke, kalau Instagram apa? Dengan Kak Ferry. Terus kalau YouTube Sama. Dongeng Kak Ferry, Twitter juga Dongeng Kak Ferry, blog juga Dongeng Kak Ferry. Terus apa lagi? Facebook Ahmad Agung Ferianto. Terus apa lagi ya? Sudah itu aja. Kalau Besunsa ya Besunsa Bojonegoro. Besunsa Bojonegoro. Pasar Pustaka ya Pasar Pasar Pustaka. Pustaka. Ya itu. Oke. Kalau semuanya Dongeng Kak Ferry. Oke. Iya Kak. Nah, nanti buat teman jangan lupa subscribe dan juga follow. Nanti ada linknya di deskripsi nanti. YouTube juga ada ya. YouTube. Nanti. Follow Media Tanam Dodo. Nah, itu juga harus. Pokoknya buat teman-teman. Oke. Terima kasih sudah menonton. kasih. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Saya Oblik pamit undur diri dan juga Kak Ferry dan Unsa undur pamit mulai. oke. Pulang. Ya. Sampai jumpa di kenikmatan selanjutnya. Yeay.